Salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Sunardi SPT MMA sebagai dosen tetap PNS di program studi Teknologi Produksi Ternak jurusan Peternakan Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta dengan NIDN 4428117601, NUPTK 9460754655130009. Sebagai bagian komitmen dan tanggung jawab saya sebagai dosen yang memiliki tugas mulia dalam pengembangan pendidikan di Indonesia, maka izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi UKTPT pada bidang pengajaran. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu bagian proses sertifikasi dosen atau Setdos gelombang pertama tahun 2020 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikbudristek Republik Indonesia. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah pembangunan peralatan dengan beban 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS. Mata kuliah pembangunan peralatan ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 1 program studi Teknologi Produksi Ternak. Pelaksanaan pembelajaran teoritis dilaksanakan secara langsung tatap muka dan praktek di kandang untuk membuat proyek kerja sesuai dengan tugas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang kita gunakan di sini adalah S9 bagian dari sikap, itu menunjukkan sikap mahasiswa mampu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, yaitu perbitan secara mandiri. Dan untuk yang spek pengetahuan itu P1, yaitu mengetahui konsep teoritis perencanaan produksi bibit. Dan kemampuan umum, siswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang produksi ternak serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang produksi. Kompetensi khusus KK1 mampu melaksanakan perencanaan perbibitan ternak menggunakan berbagai aplikasi instrumen manual dan otomatis untuk meningkatkan usaha produksi. Setelah menyelesaikan pembelajaran matkul ini, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan kemampuan dalam penguasaan pengetahuan yang dapat dilihat melalui 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu yang pertama CPMK 1 mampu menjelaskan model dan komponen pendukung kandang ternak. CPMK 2 mampu menjelaskan rancangan model bangunan kandang perbibitan ternak. CPMK 3 mampu menjelaskan fungsi dan prosedur penggunaan peralatan peternak. Yang keempat, CPMK 4 mampu menjelaskan fungsi dan prosedur penggunaan alat dan teknologi reproduksi. CPMK 5 mampu menjelaskan fungsi peralatan kesehatan hewan. Dengan bentuk dan metode pembelajaran yang dipergunakan pada pembelajaran kali ini adalah yang satu, pertama discovery learning dan problem based learning, 3 penugasan struktur dan mandiri dan proyek kolaboratif, yang kelima adalah pembelajaran luring secara tatap muka, yang keenam pembelajaran daring melalui pemanfaatan SIATO atau Sistem Informasi Akademik Terpadu. Ruang lingkup materi atau materi pembelajaran pada perkuliahan kali ini adalah meliputi yang pertama kebutuhan dasar ternak. Itu kandang, meliputi kandang, ruang, lingkungan mikro, perlengkapan, air dan udara.
Dua, definisi kandang, bahan baku, ukuran, bagian dan bagian-bagiannya. Tiga, definisi ruang kandang, tujuannya, dan ukuran bagi komoditas ternak. Yang keempat, perlengkapan kandang, utama dan tambahan. Yang kelima, rancangan bangunan kandang. Yang keenam adalah model bangunan kandang pembibitan ternak. 7, fungsi peralatan ternak. 8, proses penggunaan peralatan peternakan. 9, peralatan teknologi produksi ternak. 10, fungsi peralatan teknologi produksi. Yang ke-11, peralatan kesehatan hewan. Yang ke-12 adalah fungsi peralatan kesehatan. Untuk evaluasi hasil pembelajaran, kita akan menggunakan sebuah sistem penilaian, yaitu penilaian secara teori dan juga nilai praktek. Untuk nilai teori terdiri atas penilaian ujian tengah semester dengan bobot 30%, kemudian ujian akhir semester 40%, kemudian penugasan dan kuis 30%. Sedangkan untuk nilai praktek terdiri dari pelaksanaan praktek sebesar 40%, kemudian unjuk kerja atau portofolio dalam 40%, dan hasil atau laporan sebesar 40%. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembelajaran mata kuliah bangunan peralatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera kita semua para mahasiswa sekalian yang saya cintai. Pada pagi hari ini mari kita melanjutkan perkuliahan untuk materi perkandangan di mata kuliah bangunan dan peralatan. Untuk memulai perkuliahan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa bersama. Baik, para mahasiswa sekalian, untuk perkuliahan bangunan peralatan kita di pertemuan kedua ini, kita akan melanjutkan terkait dengan kandang dan perlengkapan kandang. Sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya saya ingin review ya pada para mahasiswa. Untuk pertemuan sebelumnya, apakah masih ada yang ingat? Mas Bet. Sebelumnya kan terkait perkandangan di lingkungan makro dan mikro. Kita review pertemuan pertama sebelumnya, bahwa di pertemuan ini kita akan membahas tentang materi yang ke-1 dan ke-3. Ya. Sebenarnya ini kita bisa review nanti di materi yang nomor 2, ya. Kayak dengan kebutuhan ternak itu ada 6 ini. Ada kandang, kemudian ada ruang, kemudian ada perlengkapan, lingkungan mikro, air, dan berhubung kita mempelajari terkait dengan bangunan peralatan, untuk yang nomor 4 sampai dengan ke-6 itu akan dibahas di mata kuliah yang lain. Kita akan fokus pada pembahasan terkait dengan perkandangan, ruang, dan juga perlengkapan. Sampai sini ya. Jadi kira-kira ini nanti yang akan kita bahas di 2 pertemuan kedua. Yang pertama terkait dengan sebelum kita mulai ini, adakah yang info bertanya? Mungkin berdirat ada yang dipertanyakan. Itu Pak. Pertanyaan terkait kandang ya Pak ya. Dalam kandang artinya butuh baik perlengkapan dan juga alat yang dibutuhkan
kan semester 1 ya, baru semester 1. Jadi ini adalah mata kuliah yang mungkin baru ya, penggunaan peralatan. Sambil nanti dijelaskan ya, penjelasannya sekalian kita jawab langsung di kuliah. Oke, gitu. Oke, kita akan masuk ke topik yang pertama, yaitu tentang kandang. Nanti kita akan dalam membahas kandang itu kita akan membaginya di dalam 3 pembahasan. Yang pertama adalah bahan itu sendiri, bahan kandangnya, kemudian ukurannya, dan kemudian bagian-bagian apa yang menjadi yang ada di dalam kandang. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalau kita berbicara tentang bahan kandang, maka kita juga tidak lepas dari sejarah bahan kandang itu mulai adanya. Kalau kita lihat sekarang mungkin bahan kandang itu sudah banyak sekali ya, yang macamnya bisa dari logam, kemudian dari kayu maupun yang lain, ya, atau dari bambu. Ya. Tentu saja, nanti menyambung dari pertanyaan tidak, kalau kandang antara finansial dan juga kandang unggas itu juga begitu. Karena dari sisi ukurannya, kemudian dari pakannya juga, cara pemberian pakannya juga berbeda. Kemudian dari aspek-aspek fisiologisnya juga begitu. Ya, tentu ini menurut kami akan juga menyelesaikan. Nah, kita masuk ke sini. Kalau kita berbicara tentang bahan, maka tidak lepas dari sejarah bahan kandang itu dimulai. Jadi kalau kita lihat di sini pada sampai abad ke-18 itu skala peternakan waktu itu kan masih kecil, ya, belum banyak, sehingga mungkin yang bahan yang dipakai masih sedang. Kemudian mulai abad ke-19 ini mulai ada pemanfaatan lokal, ya, bahan lokal yang dibuat sendiri maupun mulai sudah banyak ada pengrajin kandang di sini. Kemudian di sini mulai ada pemanfaatan perabotan atau peralatan rumah tangga yang tidak dipakai. Ya. Misalnya di sini ada, karena pertimbangannya kalau ini kan biasanya waktu itu barang-barang ini masih jarang ya, masih susah dipakai, ditemukan ya. Dan juga kalau kita mempertimbangkan di sini ada perabotan yang dipakai karena dia ukurannya dari sisi tipologinya kandang itu keras ya. Cuma memang dari sisi biaya karena belum banyak yang membuat ya, jadi terkesan mahal ya. Dan maksudnya jarang dipakai. Oke. Kemudian berikutnya kita masuk ke situ, ada mulai ada pemanfaatan. Waktu itu ada gerbong kereta api bekas ya. Ini di sini ada kereta api yang dijadikan kandang, itu kandang ayam maupun kandang babi. Karena kalau membangun kandang yang sifatnya sudah bagus atau modern itu dia perlu. Ini yang masih waktu itu dengan kondisi barang yang belum banyak, kemudian keterbatasan bahan baku, ya, kemudian juga daya beli, ya. Ini masih menjadi kendala. Kalau sekarang kalau kita lihat dari sisi bahan, saya kira sudah cukup beragam ya. Tidak hanya berasal dari logam saja, tetapi juga pemanfaatan bahan-bahan lokal yang lain. Oke, kita lanjut. Mulai dari sekarang kita masuk ke ukuran kandang. Ini yang tadi sambil menjawab dari pertanyaan saya kira tadi ya, bahwa ukuran masing-masing komoditas itu berbeda. Kalau kita membuat kandang di sini, itu harus mempertimbangkan bobot badan dari ternak itu sendiri,
kemudian dari sisi umurnya, kemudian kondisi fisiologisnya maupun untuk tubuhnya dan model-model atau cara pemeliharaan pada ternak tersebut. Sehingga kalau kita lihat di sini dari sisi ukuran, untuk sapi bisa untuk per ekor ini antara 1,4 kali 1,8 sampai 2 meter per ekor. Ini standar normalnya ya. Sedangkan untuk kambing atau domba ini ada sekitar 1,5 meter persegi per ekor. Jadi kalau ukurannya antara domba dan kambing ya, sama, kurang lebih sama, tetapi untuk yang sapi dengan kambing itu berbeda karena dari sisi ukurannya juga berbeda. Kemudian kalau kita lihat di sini ukurannya juga misalnya untuk sapi ini membutuhkan 150 kg, sapi itu dibutuhkan 2 meter persegi. Jadi setiap bobot badannya 150 kg, misalnya dia 300, berarti kan tinggal kalikan 2 kali ini ya, berarti kan 150 kali 2. Kalau setiap 150 berarti 2 meter, kalau berarti 300 berarti kan 4 meter persegi. Itu yang tipe koloni ya, untuk yang dia tipe bentar. Sedangkan untuk yang secara individual dia membutuhkan hanya sekitar 1,7 meter persegi. Itu yang tipe individual. Sedangkan untuk ayam yang juga tadi pertanyaan dari penelitian ini kita ya, di sini ada 1 meter persegi untuk sekitar 4 sampai 5 ekor. Untuk yang ukuran tidak terlalu besar ya, dia masih ringan, Sedangkan untuk yang ukuran berat, tingkat kepadatannya tentu lebih sedikit ya. Kalau sebelumnya diisi dengan 4 sampai 5 ekor, itu bisa hanya cuma 3 sampai 4 ekor. Ini kemudian untuk yang kandang kelinci ini hanya membutuhkan 0,17 meter persegi. Jadi ini beberapa tipe, ini yang antara yang ruminansia, kemudian ini yang sapi dan ini ruminansia, sapi dan domba tadi ya. Untuk yang ayam bukan gas, ini yang aneka ternak. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Sekedar mengingatkan saja bahwa nanti perkuliahan kita juga akan ada penugasan bagi para mahasiswa sekalian, akan membuat kedepannya proyek pembuatan kandang kelinci. Kandang kelinci nanti akan kita harapkan bisa kelinci ini nanti bisa diupayakan untuk ketika kandangnya sudah cukup, maka kita bisa gunakan untuk penelitian ya, maupun untuk kegiatan cek. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ada. Nanti di akhir perkuliahan nanti saya akan mengadakan kuis ya. Bagaimana Salsa? Setuju ya dengan kuis ya? Ya, setuju ya. Oke. Baik, kita lanjut saja ya ke bagian kandang. Sampai sini, jadi saya ulangi lagi, ada yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kandang itu adalah dari sisi bahannya, kemudian dari ukurannya, dan kita masuk ke sekarang ke bagian-bagian kandang. Bagian-bagian kandang ini ada yang pertama adalah dinding, kemudian lantai. Ini pelajaran bangunan ya. Dinding, kemudian lantai, atap, dan kemudian ada ventilasi. Kalau kita lihat di ruangan ini ada dindingnya, kemudian ada atapnya di atas, kemudian ada lantainya, kemudian juga ada ventilasinya di sini. Saya kira ini saya ingin bertanya kepada mahasiswa ini. Gimana? Ada yang terkait apa
apa sih pengertian kandang itu sendiri? Saya belum menjelaskan. Boleh dijawab Pak, kalau pengetahuan saya dalam pendapat saya, kandang itu adalah tempat di mana ternak itu bisa aman, nyaman dari gangguan baik itu cuaca atau mungkin mangsa atau yang lainnya Pak. Gitu Pak. Oke, ini jawaban dari Islam. Kalau Angga gimana ini jawabannya? Baik Pak, izin menjawab. Menurut sepemahaman saya, kandang itu merupakan tempat berlindung bagi ternak dari gangguan cuaca, hewan predator dan lain-lain. Kalau kita sebenarnya kandang itu tempat hidupnya ternak kan ya? Ya. Kalau kita analogikan dengan kita sebagai manusia, kita akan tinggal di rumah. Jadi secara sederhananya sebenarnya kandang itu ya rumah, cuma rumahnya bagi ternak kan gitu ya. Nah, itu cara sederhananya. Dan bagaimana ternak itu di rumah, yaitu kan berarti kan tadi dijawab oleh juga dan juga Angga dan benarnya bahwa itu tempat tinggalnya, di situ bisa melakukan aktivitas, ya, bisa melaksanakan kegiatan baik reproduksi. Di situ juga tempat menghindari serangan dari predator ya misalnya. Oke, baik, terima kasih jawabannya bagus sekali. Close ya sebenarnya. Di dinding ini fungsinya kita akan membaginya lagi menjadi bisa melihat fungsi dinding maupun dari bahan yang digunakan untuk dinding ini. Bahannya apa? Ya. Fungsinya apa? Ya. Kalau kita lihat di sini, kita masuk ke fungsi dulu. Fungsi dari dinding itu adalah menahan tekanan fisik bagi ternak. Ini penjelasannya apabila kita misalnya memiliki ternak, ketika di dalam kandang yang berdinding, maka pengaruh cuaca itu menjadi tidak terkena langsung bagi ternak. Sehingga inilah maksudnya adalah fungsi kandang atau fungsi dinding itu adalah menahan tekanan fisik untuk ternak itu sendiri. Kemudian ini lantai yang saya katakan ini tadi sama, fungsinya adalah untuk mencegah kelembaban. Kemudian bahannya ini syaratnya adalah dia tidak merusak tubuh karena kan kalau lantai itu kan tempat tinggal ya, tempat kita berdiri, sama dengan ketika kita berdiri di sini itu. Nah ini tempat berdiri kalau terlalu lama, biasanya ternak itu kalau yang dikandangkan itu kan kalau berdiri terlalu lama ya tidak pindah-pindah kan, jadi dikhawatirkan dia akan merusak. Hingga kita berbicara, kita lanjutkan ya. Masih ada dua pembahasan yaitu atap. Ini atap fungsinya adalah melindungi ternak dari pengaruh iklim, memberi kenyamanan bagi. Jadi karena yang materi terakhir dalam pembahasan apabila kita pada siang hari ini adalah ventilasi. Ventilasi ini kalau kita lihat di sini ventilasi itu adalah yang ada lubang-lubang udara. Nah, di kandang juga perlu dibuat ventilasi. Tapi tidak perlu kemudian di kandang itu dikasih jendela ya, apalagi jendelanya dari kaca, itu kan nanti kalau kandang sapi itu kan malah resiko. Saya kira untuk materi perkuliahan kita cukup sampai sini. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang perlu dipertanyakan atau mau ada usulan? Monggo silakan. Izin bertanya Kak. Ya, silakan. Izin bertanya mengenai yang ventilasi tadi kan dijelaskan kalau ventilasi itu penting untuk ternak. Ya. Kalau misal di dalam kandang tersebut ventilasinya kurang baik atau tertutup itu bagi ternak sendiri itu bisa terjadi apa-apa, apakah ada penyakit atau apa? Baik, terima kasih pertanyaannya Pak saya. Ya. Pertanyaan yang bagus ya, karena kalau kandang itu kan berarti kita di dalam rumah itu tidak ada lubang keluar masuknya udara gitu. Maka di situ akan lama-lama akan mengalami di dalam kandang itu terjadi kelembaban ya, kelembaban.
situ tidak ada udara keluar masuk, maka dia akan semakin lembab, apalagi tidak ada sinar matahari yang masuk ke kandang. Itu dikhawatirkan nanti akan lembab. Apabila terjadi kelembaban, maka di situ akan mempengaruhi kesehatan, terutama di pernafasannya ya. Karena itu kalau kita di ruang yang pengap begitu, di situ kan kandang itu kan tempat kotoran ya. Ada gas-gas yang berasal dari kotoran ternak ya, terutama metan itu yang nanti akan mempengaruhi kesehatan bagi ternak itu sendiri. Lama-lama nanti mungkin tidak secara langsung bisa jadi, tetapi itu akan secara langsung berpengaruh pada produktivitas. Jadi seperti itu ya. Ujungnya adalah pada kesehatan. Kalau kita kesehatannya tidak bagus, otomatis nanti produktivitas akan menurun. Ya, kalau kita bayangkan saja di kamar yang tidak ada udara masuk itu kan kita kalau lihat mungkin dinding-dindingnya menjadi seperti ada jamur gitu ya, atau mungkin kalau catnya itu banyak-banyak itu kan seperti itu. Apalagi di situ itu kan kandang ternak kan nggak seperti kita, nggak seperti kita yang bisa keluar sendiri gitu ya. Kadang-kadang kalau di kandang itu menunggu ternaknya mengeluarkan, dan itu tidak mesti. Nah itu kan bisa kita bayangkan kalau kita seperti itu. Para saudara sekalian, untuk mengakhiri, sebelum kita akhiri ya dari perkuliahan kita yang pertemuan kedua ini, saya akan menyampaikan kuis bagian dari penilaian saya. Itu silahkan dibuka siatonya di melalui HP masing-masing ya. Silahkan sudah buka. Saya ingatkan untuk pertemuan kedua ini jangan lupa untuk absensi dulu ya. Sudah semua? Sudah buka? Ya. Oke. Kalau sudah absensi itu sudah saya upload di Sesiato di pertemuan ini. Pertemuan kedua ini tentang ringkasan dari materi kita. Nanti materinya juga sudah saya upload di situ, dan ada penugasan, silakan dijawab kuis pertanyaannya yang sudah saya sampaikan di situ. Silakan saya beri waktu karena pertanyaan tidak banyak, 2 menit saja. Untuk mengakhiri perkuliahan kita pada siang hari ini, mari kita sebelum ini saya ingin menyampaikan pesan ya. Saya sebagai dosen juga mengingatkan pada mahasiswa sekalian menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kita muda ini tidak lama ya, tahun-tahun kita sudah tahun umur. Gunakan waktu kalian selama mahasiswa ini untuk meningkatkan kompetensi dan jangan melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Mari kita akhiri perkuliahan kita dengan berdoa menurut agama dan masing-masing berdoa.